Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Buya, saya izin bertanya tentang hukum berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Semasa hidupnya, beliau pernah berniat ingin rutin berkurban setiap tahun, namun belum sempat terlaksana sepenuhnya. Kini, saya ingin menunaikan kurban atas nama beliau sebagai bentuk bakti dan agar pahalanya sampai. Apakah boleh berkurban untuk menunaikan janji orang tua yang telah wafat? Dan apakah hal itu termasuk sedekah jariah atau justru bisa dianggap tidak sesuai tuntutan syariat? Terima kasih atas jawabannya, Buya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus difahami pertama dan utama, korban itu adalah satu, dianjurkan, disunahkan setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Setiap bulan haji tiba, disunahkan kita untuk korban. Jadi kesunahan itu tetap saja ada, biarpun Anda berkeinginan korban setiap tahun atau tidak. Tadi katanya kakekku, ayahku ingin korban setiap tahun, dan memang semua orang harus begitu dong, pengen korban setiap tahun. Cuman ini kan sunnah. Di saat tahun ini mampu, tahun depan nggak mampu, nggak ada masalah. Tapi bercita-citalah untuk bisa melaksanakan setiap tahun. Seperti sholat duha, aku pengen setiap hari sholat duha, kan begitu. Tiba-tiba kelewatan, ya nggak ada masalah, sunnah. Tapi ya ada penyesalan. Bercita-citalah setiap tahun saya bisa korban. Dan korban pada dasarnya adalah korbanku untukku yang hidup, aku, untukku. Kemudian bolehkah kita korban untuk orang yang meninggal dunia? Di sini dibahas oleh para ulama. Apakah aku boleh berkorban untuk ayahku? Misalnya berkorban untuk ayahku. Nah, kalau ini ada, sebagian ulama mengatakan bahasanya boleh kita berkorban untuk orang yang meninggal dunia, baik dia berwasiat atau tidak berwasiat. Kalau dia berwasiat jelas karena wasiatnya. Tapi ini kita ambil yang paling mudah, boleh kita berkorban untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Ini gampangnya, entengannya. Biarpun di sana mengatakan tidak, kalau dia tidak berwasiat tidak perlu dikorbankan. Dan memang pada dasarnya tidak perlu karena sudah meninggal dunia. Sedekah bisa bermacam-macam cara. Bisa saja kita bangun masjid diniatkan untuk orang tua kalau hanya ingin amal jariah, bukan dengan korban. Makanya kita ambil nih. Jadi tidak perlu. Karena kalau bukan tidak perlu, kalau tidak korban berkorban untuk orang tua nggak ada masalah. Seperti yang bertanya ini sudah mengerti ada orang yang berbeda di dalam hal ini. Sehingga kami pangkas supaya nggak ribut dalam hal ini, bahwa kalau Anda ingin berkorban untuk orang tua Anda, maka ulama sebagian mengatakan kalau mereka berwasiat iya, kalau tidak enggak. Nah tadi belum wasiat, tapi hanya berkeinginan, Anda dengar, dan memang semua harus berkeinginan. Yang kedua, boleh berkorban untuk orang tua biarpun tidak berwasiat, boleh, dan dapat pahala. Akan tapi mana yang lebih utama? Tentunya Anda berkorban orang tua Anda untuk orang tua Anda di saat Anda juga telah berkorban untuk Anda. Misalnya saya punya kambing dua, satu korban untuk saya, satu korban untuk ayah saya, untuk ibunda saya yang telah wafat. Ya iya. Tapi kambingnya satu kok saya korban untuk meninggal dunia, enggak, untuk kamu dong yang dianjurkan, untuk kamu kok. Aduh, masalah pahala tinggal diniatkan, ya Allah semoga pahala korbanku nyampe. Atau seperti diajarkan, ini korbanku, aku, kemudian diikut sertakan kepada siapapun, diniatkan. Jadi korban untuk Anda paling utama. Kenapa? Sunnah korban itu dibebankan oleh Allah untuk Anda dan dengan diri Anda sendiri. Itu korban. Bukan saya korban untuk orang, bukan. Saya diminta, setiap saya korban, ayah saya disunahkan korban, ibu saya disunahkan korban. Seperti sholat duha. Sholat duha disunahkan sunnah, sholat atas kamu. Korban itu disunahkan atas kamu. Setiap orang itu sunnah korban. Makanya kalau Anda punya kambing, ya korban untuk diri Anda sendiri. Seperti itu kaidahnya. Tapi kalau saya nggak pengen korban, ya memang sunnah, saya kasihkan kambing saya ke adik saya, kasihkan, tidak ada masalah, biar adik saya korban, ya tetap Anda dapat pahala, Anda dapat. Tapi yang korban adik Anda belum menjalankan sunnah korban. Tapi Anda dapat pahala memberikan orang lain korban, tapi Anda tidak melakukan sunnah korban. Ini seperti itu. Lalu tadi bagaimana?
untuk amal jariah. Jadi kesimpulannya boleh Anda berkorban untuk orang tua Anda, tapi yang perlu Anda utamakan, Anda berkorban untuk diri Anda sendiri. Yang disunahkan atas Anda setiap tahun. Kalau sunnah atas orang tua Anda sudah nggak ada karena sudah meninggal. Tapi disunahkan atas Anda berkorban untuk diri Anda sendiri. Diri Anda. Jadi pikirlah korban Anda setiap tahun. Bisa jadi ada tafsir, ayah saya tuh ingin korban setiap tahun tuh ngajari, biar Anda berpikir begitu, makanya Anda setiap tahun korban dong. Baik, adapun amal jariah itu adalah bukan dalam bentuk korban itu. Amal jariah itu istilahnya amal yang terus mengalir. Misalnya membangun pesantren, masjid, jariah itu mengalir terus. Orang yang sudah meninggal tapi masih ada pahala. Bahkan korban itu terjenis amal qasirah, termasuk sholat amal qasirah, pahala yang ibadah qasirah. Qasirah apa? Pahalanya sampai di situ saja. Tapi tidak perlu diremehkan. Umrah ya sudah, umrah selesai. Haji selesai. Sholat selesai. Kalau saya mati nggak ada ibadah sholatnya. Tapi di saat saya membangun masjid seperti ini, lihat sebanyak orang yang sholat akan mengalir kepada saya. Maka ibadah muta'addiyah, ibadah yang pahalanya terus, namanya amal jariah. Kita sudah tidak sholat tapi mendapatkan pahala sholat. Jadi kalau amal jariah bukan bab korban, tapi korban mendapatkan keutamaan pahala. Apalagi berkorban untuk orang tua, ada makna bekti di dalamnya, ada sedekah di dalamnya, macam-macam. Itu saja. Jadi hanya masalah keutamaannya saja. Boleh. Tapi lebih dahsyat adalah jika Anda berkorban untuk diri Anda sendiri. Kalau ada kambing lebih, bolehlah setelah itu Anda berkorban untuk orang tua Anda. Seperti itu. Kemudian nanti dalam korban ada sunnah kifayah, ada sunnah ainiyah yang sering kita bahas dalam bahasan yang lain. Semoga Allah mudahkan kita untuk korban setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Setiap tahun berkorban. Kalau Anda bisa korban setiap tahun, anak 5, suami istri 7, berarti hebat dong. Anda kaya dong, setiap tahun korban 7 kambing atau 1 sapi. Indah. Semoga bisa korban setiap tahun, amin. Ya, kalau bisa. Kadang-kadang orang doa mengeluarkan ini, makanya kalau saya korban setiap tahun keluar duit dok. Lah ini kan semoga kita bisa bayar zakat. Semoga saya keluarkan zakat setahun 1 miliar. Bah, duitnya berapa? Kan banyak. Ngamin ini susah ingat keluarnya, orang pelit. Aminnya ragu-ragu. Lah kalau sudah zakatnya 1 miliar, duitnya pasti banyak. Semoga saya keluar duit zakat 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Amin. Duitnya banyak. Itu. Semoga bisa korban semuanya. Amin. Bisa naik haji semuanya. Bantu saudara sebanyak-banyaknya. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.